padahal banyak sekali makna, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa yang sangat monumental ini, ya. Coba kita bayangkan ya, zamannya Rasulullah, ya, itu kira-kira gadget ada enggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Mobil nggak ada ya. Sepeda pancal aja mungkin nggak ada saat itu, nggak ada ya, hanya onta kan kendaraan atau transportasinya, sama kuda ya, hanya kuda. Nah, bagaimana bisa seorang Rasulullah ya, seorang yang menjadi pemimpin revolusi dunia ini, pemimpin terbesar ya sepanjang sejarah, itu bisa melakukan perjalanan ya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bayangkan dari Mekah ke Palestina, itu kalau naik pesawat saja mungkin sekitar 6 jam itu. Artinya ini pesawat kan bus gitu ya. Nah itu hanya perjalanan darat ya. Ya kalau menurut keterangan beberapa kitab pakai kendaraan apa namanya? Buruk itu ya. Buruk itu katanya kuda bersayap begitu ya. Saya nanti silakan cek ya di Google atau apa betul seperti itu, tetapi yang saya tangkap memang dari Ustadz saya cerita seperti itu ya. Apakah buruk itu seperti itu? Nah, apakah buruk itu apa memang betul adanya ya? Tapi menurut saya terlepas dari segi teknisnya, bagaimana Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini naik apa dan seperti apa, tapi itu adalah bagian dari mukjizat Rasulullah SAW ya. Kita wajib mengimani ya, mengimani yang gaib ya. Ini kan kita juga harus yakin ya. Seperti apa teknisnya saya juga kurang tahu ya secara detail. Nah, nanti kalau pengen detailnya tanya langsung ke Rasulullah SAW ya. Semoga kita semuanya dipertemukan di jannah ya Allah nanti ya. Amin. Saya lanjutkan. Nah, jadi perjalanan Isra itu ya, kalau pakai pesawat aja sekitar 6 jam. Berarti kalau hanya naik kuda atau buruk, kok bisa ya melebihi kecepatannya pesawat. Nah, ini satu ya. Kok bisa? Nah, kalau bukan mukjizat ini ya nggak bisa. Kalau sudah ngomong mukjizat, nah itu sudah sesuatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya ya. Allah itu apa sih yang tidak ya? Tinggal kun fayakun, gitu aja ya. Seperti ya, cerita saya di awal tadi, kalau pengen punya anak gampang sekali Rasul. Allah itu kun fayakun, jadi udah anak gitu. Jadi yang penting kita minta, dan kita mintanya tulus, betul-betul sungguh-sungguh mintanya ya. Kalau mintanya tidak sungguh-sungguh ya susah gitu ya. Nah, supaya Allah tahu kita sungguh-sungguh gimana ya, dengan berbagai cara supaya Allah itu melihat ke kita dan kemudian mengiyakan permintaan kita, kan begitu ya kan. Sama dengan kalau merayu pacarnya gitu ya, supaya mau diajak gitu ya, ayo malam mingguan layang gitu. Ayo wis nanti sambil nonton bioskop, nah dirayu gitu. Wah enggak, males filmnya jelek-jelek. Ayo wis sambil kemana lah gitu. Jadi merayunya itu banyak cara ya, banyak cara. Nah, merayunya Rasulullah, merayunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa ya? Tentu dengan rajin berzikir, meningkatkan ibadah dan seterusnya itu ya. Seperti itu. Rasulullah pun saat itu mungkin diberi kenikmatan mukjizat ya, melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ya. Dalam satu buku itu dijelaskan bahwa inilah salah satu peristiwa yang luar biasa, di mana yang sebelumnya Rasulullah itu keimanannya hanya sebatas yakin saja ya, tapi kemudian dimakrifatkan oleh Allah, diberikan kehebatan bisa makrifat, melihat ya. Sebelumnya kan Rasulullah itu cuma dikasih cerita, Nabi sebelum kamu itu ini loh, ada Nabi Adam, Isa, Nuh, Ismail dan seterusnya. Kan cuma dikasih cerita. Kita pun kan juga gitu, sampai detik ini cuma dikasih cerita, betul enggak? Betul. Nah, berarti iman kita itu masih dalam iman yang yakin, betul enggak? Betul. 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 Karena apa? Karena masih diceritai toh, ya kan?
belum tahu sendiri, belum ketemu sendiri. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kemudian menjadi, saya katakan, monumental, fenomenal, luar biasa. Kenapa? Karena disitulah titik di mana Rasulullah yang tadinya hanya imannya yakin saja, itu menjadi hakul yakin. Nah, ini penting ya. Karena apa? Rasulullah di situ coba perjalanannya setelah Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, banyak sekali peristiwa-peristiwa di situ ya. Rasulullah dipertemukan dengan semua nabi-nabi sebelumnya. Betul nggak? Kemudian Rasulullah juga dipertemukan dengan ya banyak peristiwa-peristiwa yang unik-unik dan kadang di luar nalar gitu ya. Dalam keterangan kitab itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir juga kan ya Rasulullah, yang kemudian anak masih kecil dibunuh dan sebagainya. Itu kan peristiwa yang ini masih kecil kok dibunuh. Nah, ini kalau kadar keimanannya itu masih remeh-temeh ya nggak akan ini ya. Sama ketika misalnya Nabi Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih putranya. Bayangkan, ini putranya nunggunya lama loh ya. Nabi Ibrahim tuh kalau nggak salah dalam keterangan kita menunggu putranya Ismail tuh sampai usia 90 tahun ya. 90 tahun baru istrinya bisa hamil. Kemudian lahirlah Ismail dan belum besar sudah diperintahkan untuk menyembelih. Coba bayangkan, sebagai orang tua ya, coba kita bayangkan mulai ngenteni 90 tahun gitu ya. Terus begitu lahir sudah agak besar, pas lucu-lucunya diminta untuk sembelih. Ya apa sih ini? Allah ini bener Tuhan yang maha, katanya maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim begitu ya kan? Tapi kok disuruh membunuh saya? Nah, tetapi saking imannya Nabi Ibrahim kemudian ya dilaksanakan, ya, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi gitu ya. Bahkan ketika setan apa itu mengganggu gitu ya, Mas nggak usah percaya ke Allah, udah percaya ke saya aja. Masa kamu disuruh nyembelih anaknya? Lah, nah itu apa jawabnya Nabi Ibrahim ya? Kalau ini perintahnya Allah akan saya tunaikan. Dan kebetulan Nabi Ismail juga begitu ya, dalam Al-Quran itu ya. Kalau memang betul-betul ini perintah Allah, silakan ya Abi, silakan tunaikan, laksanakan. Nah, ini Masya Allah ya, tingkat keimanan yang luar biasa ya. Kalau kira-kira generasi milenial sekarang gimana ini tingkat keimanannya ini? Hah? Kadang disuruh ke masjid aja, aduh gelap, jalannya rusak dan sebagainya, ya, takut saya lah. Suruh ke masjid toh ya, alasan takut, alasan itu keimanannya gimana itu ya? Ya belum misalnya menghadapi ya misalnya orang-orang kafir. Kalau orang dulu kan yang dihadapi jelas musuhnya orang kafir gitu ya. Ya alhamdulillah negara kita sekarang negara aman damai, itu nggak ada musuh gitu ya. Meskipun sekarang ini lagi ya Rusia lawan apa? Lawan Ukraina. Wah, ini sudah mulai ini ya, mulai bahkan di TikTok itu ada yang sudah manas-manasi, ada yang sampai apa menerka-nerka apakah ini yang dalam Al-Quran Rusia ini dikatakan negara Rum ya. Kalau ini terjadi perang dunia ketiga ya, bisa jadi ini sebuah salah satu nyata ini ya, indikasi bahwa dunia kita ini sudah akhir zaman ya. Sebentar lagi akan kiamat. Nah, ini sudah menikah apa belum? Belum ya? Ya, segera menikah kalau gitu. Mau kiamat Rudi, Pak. Nah, repot ya kalau kita ikut TikTok ini adalah repot. Sudah dikatakan mau kiamat katanya. Ada perang Rusia lawan Ukraina. Padahal cuma dua negara aja ini kan. Sudah dikatakan mau kiamat ini. Tapi ya bisa jadi kalau sama-sama pakai nuklir ya, waduh kan tidak hanya dua negara ini yang terimbas ya, nanti negara-negara tetangganya akan terimbas juga kalau dengan senjata nuklir. Nah ini Masya Allah, makanya ya kita berdoa semoga segera berdamai saja lah ya. Meskipun ini bukan negara kita, tapi kita berdoa
semoga dunia kita ini aman damai gitu ya. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat fenomenal, monumental, dan menjadi peristiwa titik di mana Rasulullah yang sebelumnya yakin menjadi hakul yakin. Karena apa? Karena diberikan makrifat ya, penglihatan langsung kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan ini ada satu hikmahnya juga, ini penting yang bisa kita tarik di kehidupan sehari-hari. Di situ Rasulullah juga diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan, ada susu, ada homer. Ya, ada kan nih ceritanya itu ya. Kemudian alhamdulillah untungnya ya Rasulullah memilih susu. Ya. Bayangkan ketika Rasulullah salah pilih ya, memilih homer, nah berarti kita umatnya ini jadi pemabuk semua ini. Halal. Ya. Dan homer dihalalkan, bisa jadi begitu ya. Makanya di sini ada STMJ gitu ya, susu telur madu jahe. Kalau nanti yang diminum homer jadi apa? KMTJ gitu ya. Jadi bukan susu telur lagi, jadi homer dan telur gitu. Nah, jadi nggak ada STMJ ini, kafenya tutup nanti. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi pilihan Rasulullah sangat tepat saat itu. Ya, ini penting. Susu ini menjadi satu perlambang ya, satu perlambang minuman yang halalan thayyiban ya, dan menyehatkan ya. Tidak ada efek negatif dari susu. Ada nggak yang minum susu kemudian tiba-tiba sakit gitu? Ada nggak? Ada. Nggak ada ya. Mungkin kalau susu yang ada luar salah itu. Salahnya sendiri ada luar salah gitu ya. Nah, jadi susu jadi penuh dengan gizi, penuh dengan vitamin ya, protein tinggi ya, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, ini maknanya apa dalam kehidupan sehari-hari ya? Memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Termasuk hari ini ya, termasuk hari ini saya kemarin tanya-tanya, Mas, Forma Pro itu berapa anggotanya? Banyak Pak. Kalau di grup itu 100 lebih gitu. Banyak ternyata ya. Grup WA atau bahkan di perwakilan kota-kota itu kan ada itu ya, yang Malang, Jember, Surabaya dan sebagainya. Bagus ini berarti jaringannya luar biasa ini ya, berbagai kota gitu ya. Terus yang di Probolinggo berapa ya? Itu Pak sekitar 80 sampai 100 gitu ya. Nah, yang hadir di sini, wah itu melebihi 200. Nah, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu bagaimanapun pilihan ya, pilihan. Mungkin yang lain lebih memilih sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri, sibuk dengan urusan duniawinya ya. Tapi alhamdulillah yang insya Allah hadir pada hari ini di forum yang sangat momentum ini menurut saya termasuk golongan tadi ahlul jannah. Amin, Allahumma amin ya. Jadi kalian bisa memilah dan memilih mana kegiatan yang bermanfaat, mana kegiatan yang mubazir. Nah, sebagai pemuda harus begitu ya. Nah, ini sudah dicontohkan Rasulullah tadi, memilih yang tepat ya. Termasuk nanti dalam memilih jodoh. Nah, dalam memilih jodoh kalau perlu ya gimana? Dua gimana maksudnya? Masna wa sulasa wa ruba ya. Ya, nggak apa-apa itu sunnah Rasulullah ya. Yang penting bisa berlaku adil. Fa illam ta'dilu, jangan dilupakan. Nah, ini sering-seringnya yang cowok-cowok itu masna wa sulasa wa ruba gitu. Fa illam ta'dilunya hilang ya. Hilang. Nggak bisa adil ya jangan. Fawahidah, akhirnya kan begitu ayatnya. Kalau nggak bisa adil ya satu aja. Nah, ini yang dalilnya dipotong gitu ya. Nah, jadi
harus berlaku adil ya. Boleh poligami ya, boleh poligami, syaratnya harus adil. Kalau nggak bisa poligami ya monogami. Nah, gitu itu. Ini utuhnya ayatnya ya, jangan dipenggal-penggal, jangan dipotong-potong ya. Oke, kembali ke laptop ya. Ya, jadi tadi satu peristiwanya Rasulullah diberikan pilihan ya antara susu dan khamr. Nah, dalam kehidupan itu kita selalu dihadapkan pada pilihan antara yang baik dan buruk ya. Silakan mau pilih yang mana. Kalau mau pengen yang buruk-buruk ya silakan, nggak apa-apa, nanti teman-temannya ya juga yang buruk-buruk itu nggak apa-apa, bahkan artisnya banyak itu, nanti di neraka kan ketemu banyak artis ya, silakan, itu pilihan ya. Berarti lebih memilih ketemu artis daripada ketemu Rasulullah begitu ya, silakan, itu bagian pilihan ya. Nah berikutnya Rasulullah sebagaimana yang kita tahu bersama, satu perintah yang wajib kita laksanakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perintah sholat ya. Jadi satu makna yang jelas dan pasti dari Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat ya. Sholat di situ ceritanya Rasulullah kan awalnya dikasih 50 waktu, bayangkan ya, kemudian turun ketemu Nabi Isa, ya Allah Rasulullah nanti gak ngeluh itu umatnya itu 50 kali loh ya, 50 kali sehari, berarti berapa jam sudah sholat lagi berapa jam? Sehari itu kan cuma 24 jam, berarti kan setiap setengah jam itu sholat gitu kan. Bisa dibayangkan itu gimana kita mau mandi, mau bekerja, mau kuliah, nggak bisa kan. Kemudian singkat cerita Rasulullah minta korting, minta diskon. Nah, ternyata bisa bisa ditawar, ini perintahnya Allah ini bisa ditawar ternyata, dinego. lain orang. Oh gitu. Ya yang nego Rasulullah ya pasti dikasih karena kekasihnya Allah. Pasti dikasih. Nah supaya jadi kekasih orangnya, dicintai oleh, gimana ya, harus ya memberikan kesenangan ya, merayu tadi itu. Jadi nego kayak apa, bahkan dari 50 sampai 45 sampai 25 sampai terakhir 5 waktu. Bayangkan negonya tuh bolak-balik ya kan. Ini kayak negonya ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang ke pasar ya. Betul. Bu, telurnya berapa? 20.000 1 kilo. Oh ya 10.000 Bu ya. Ayo, tak kasih telur pecah ya. Ya nego boleh tapi ya jangan kenemenen lah ya. Ya itu nggak apa-apa ya, gayanya ibu-ibu ya, kalau nggak gitu nggak bisa berhemat gitu. Nah jadi itulah singkat cerita bahwa ibadah sholat yang tadinya 50 waktu dipersingkat menjadi 5 waktu. 5 waktu ini aja Masya Allah kita beratnya luar biasa ya. Kita mau istiqomah di awal waktu aja, atau minimal tepat waktu lah, minimal di tengah-tengah waktunya gitu. Ini berat sekali ya. Nah, terutama mas-mas ini ya, apalagi kalau malam suka begadang, nah, ya. Entah main Mobile Legend atau ngobrol sama temennya ya, akhirnya paginya keteteran ya. Nah jadi saya mengajak baik kepada diri saya pribadi juga adik-adik sekalian, mari satu perintah utama dan itu merupakan ibadah yang harus kita lakukan ritual sehari-hari, yakni perintah sholat. Maka tolong mari kita sama-sama menjaga sholat kita. As-sholatu imadud din ya. Sholat itu adalah tiangnya agama ya. Kalau kita sudah tidak melaksanakan sholat ya fakat hadamat din ya, maka rusaklah agama kita. Coba ya. Dan itu bisa dimulai dari ini anak-anak muda ini ya. Kalau anak-anak mudanya sudah tidak mengenal sholat, sudah tidak mengenal masjid ya, yang dikenal hanya gadget, TikTok, apalagi Instagram, apalagi Facebook ya,
Ini medsos saja ini, Mobile Legend, kalau game, apalagi gamenya? Hah? Free Fire. Apa Pak? FF, Free Fire, oh. Saya kurang terus terang, saya bukan ini ya, bukan termasuk golongan generasi milenial ya. Saya sebenarnya masuk golongan generasi milenial awal ya. Jadi kalau definisinya generasi milenial itu yang lahir sejak 1980 sampai sekarang ya. Saya masih masuk. Saya pas lahir di tahun 80. Jadi masih masuk generasi muda. Dan insya Allah kalau kumpul dengan anak-anak muda ini jadi masih merasa muda. Nah, kembali lagi ya. Jadi hikmah yang kedua adalah perintah sholat ya. Jadi mari kita sama-sama lakukan sholat, karena sholat tadi itu ya sebagai tiangnya agama. Namanya tiang ya. Kalau tiangnya keropos, dimakan rayap, ya kan, rapuh, gimana? Robok. Ya roboh agamanya, ya. Ya, kalau sholatnya kalian rapuh, ya, masih terasik dengan Mobile Legend, ya, dengan PS, kebetulan ada PS di sini. Rudi. Ya, ini ya gimana, ya. Jadi tolong, ini mumpung ya momennya adalah momen Isra Mi'raj. Satu pesan utamanya adalah ibadah sholat. Mari sama-sama kita tunaikan sholat itu. As-sholatu ala waktiha, ini yang penting. Sholat tepat pada waktunya, awal waktu kalau bisa, ya. Karena istiqomah yang insya Allah paling luar biasa itu kalau orang sholat di awal waktu, ya. Makanya dalam surat Al-Ma'un ini, masya Allah ya, naudzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya ya. Alladzina hum an sholatihim. Nah, ini bahaya ini ya. Bahaya. Siapa di orang yang ra'un ya? Orang-orang yang merugi, orang-orang yang ya tersesat begitu ya. Salah satunya adalah alladzina hum an sholatihim sahun ya. Melalaikan sholatnya. Masya Allah, na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan ini ya. Apalagi ini mau puasa ya, ayo kita sama-sama meningkatkan ya. Karena ada satu makna terakhir ini yang saya 3 saja, nanti setelah ini kita diskusi ya. Makna terakhir ini penting ya. Ternyata bulan bulan Rajab ya kok Pak, jadi bulan Isra. Bulan Rajab itu adalah termasuk salah satu bulan haram, bulan yang suci, dimuliakan ya, di antara bulan-bulannya lain termasuk bulan Ramadan. Nah, satu doa yang selalu kita ucapkan semenjak bulan Rajab apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, alhamdulillah, untung masih ada satu yang ingat ini. Untung ini ya. Masa doa itu tidak ingat itu ya? Allahumma, ayo doa bersama nah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah, untung alhamdulillah saya hafal semua ya. Nah, Allahumma barik lana, ini kuncinya ya. Barik lana. Allahumma barik lana. Berilah keberkahan bagi kami ya Allah ya. Keberkahan di apa? Fi Rajab, di bulan Rajab, di bulan apa lagi? Sa'ban, dan waballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya keberkahan diminta mulai bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan berkah? Nah, ada yang tahu? Kenikmatan yang tidak terhingga. Oke, apa-apa, masuk. Apalagi? Yang simpel aja, pokoknya kalian memaknai berkah itu apa gitu loh. Ayo, siapa? Yang baca tiba. Bermanfaat. Apa? Bermanfaat. Nah, boleh. Biasanya kalau doa itu kan semoga bermanfaat dan barokah gitu ya. Jadi disambung. Gak apa-apa, ada manfaatnya. Apalagi? Silahkan, Ukti. Apa? Barokah?
Ada yang tahu? Yang belakang? Apa barokah? Ya, kita setiap hari doa ya Allah barik lana fi rajab. Tapi tidak tahu berkah itu apa ini. Ya? Ada yang tahu? Nggak pernah lihat kamus bahasa Arab? Jurusan apa aja nih saya tanya? Ini dari yang ukti jurusan apa? Hah? Manajemen, informatika, Unuja. Oh ya. PAI Unuja. Loh, harusnya kenal saya ini. Nggak pernah ketemu ya? Ya benar, saya cuti soalnya. Saya ini dosen asli ya, asli pakai shot ya. Pakai shot, tidak hanya pakai SIM ya. Asli dosen PAI Unuja ya. Cuma karena saya sekarang ini diberi amanah menjadi ketua KPU Kabupaten Probolinggo sehingga saya harus cuti ya. Sejak tahun 2019 kemarin ya, maka angkatan berapa? Sekarang semester 4. Oh ya, benar ya, tidak ketemu saya. Ya. Jadi saya ini asli ya, asli dosen Unuja dan di PAI. Kebetulan S2 saya PAI, S3 saya juga PAI. Nah, cuma yang S1 saya agak nyeleneh ya. S1 saya ini bahasa Arab. Loh, kok bisa Pak? Bisa suka koi juga. Nah, alhamdulillah saya juga ownernya tempat ini ya. Kok bisa bahasa Arab? Bisa budidaya koi, punya kafe, jadi ketua KPU. Ya enggak tahu ya, ini Allah yang menunjukkan gitu. Yang menuntun begitu ya. Nanti kalau cerita panjang, enaknya nanti cerita sambil ngopi aja ya. Nah, kembali lagi ke berkah tadi ya. Berkah itu karena saya orang jujuran bahasa Arab, jadi saya minimal pernah lah buka kamus bahasa Arab ya. Di kamus bahasa Arab di yang namanya Lisanul Arabi ya, kalau kalian pernah dengar nggak? Hah? Pernah Pak barusan. Ada kamus bahasa Arab namanya Lisanul Arabi ya, bahwa di antara makna secara harfiah berkah itu adalah bertumbuh dan bertambah. Nah, supaya tahu kan, jadi doa itu ya Allah berikan aku barokah, berkah. Nah, apalagi kalau kita sudah menyumbang atau apa itu kan biasanya orang berkah itu. Jadi biar tahu apa itu yang namanya berkah. Apa tadi artinya? Bertumbuh dan bertambah. Ini penting ya. Setiap kita infak, sedekah, doa kita supaya berkah ya. Setiap kita dapat rezeki, doa kita semoga ini barokah. Jadi begitu termasuk pertemuan kita hari ini, semoga memberikan keberkahan ya kan, kemanfaatan ya, begitu ya. Supaya apa? Kita bertambah-tambah ilmunya, bertambah-tambah wawasannya ya kan. Harus bertumbuh dan bertambah. Maka kadang begini, nikmat itu meskipun sedikit, kalau kita syukuri itu akan menjadi berkah, bertumbuh dan bertambah. Contohnya saya ini membuktikan sendiri ya, enggak tahu mungkin di antara adik-adik yang lain juga mungkin pernah ya membuktikan atau tes diri gitu ya. Kadang ketika kita dihadapkan satu ujian begitu ya, terus kita pengen lulus dari ujian itu, ya kita harus ini dong, harus mengukur diri kita ya. Terus usaha kita sejauh mana ya. Ini saya buktikan begini, saya ini sedikit cerita dan nanti selebihnya kita cerita sambil ngopi. Ketika saya pengen jadi ketua KPU ini ya, anggota KPU ini ya, saya sempat ini juga berazam ya Allah, saya dengan berinfak ini saya masukkan, terutama kalau hari Jumat begini ya. Hari Jumat itu apa, Sayyidul Ayyam ya, hari yang menjadi rajanya hari ya. Silahkan berinfak ya. Kalau berinfak ya jangan cuma 2.000, 5.000. Kalau kita punya hajat ya, nah itu. Ya Allah, iso yang paling besar lah di dompet itu ya. Berazam di situ, ya Allah saya ikhlas berinfak, bersedekah
Meskipun ada permintaan ini ya, ikhlas tapi ada permintaan. Semoga nanti ujian saya dilancarkan, gitu aja. Semoga barokah. Ini baik terakhir, semoga barokah. Ya alhamdulillah, kemudian ternyata ujiannya dilancarkan sampai kemudian saya terpilih jadi KPU dan bahkan menjadi ketua KPU. Nah ini kan ya tadi itu ya sejauh mana kita mau, ya kalau sumbangannya cuma 2.000 ya jangankan jadi KPU. Jadi Pak Satpamnya aja belum tentu itu. Nah, jadi begitu. Nah, ini coba nanti adik-adik bisa sharing ya, bisa pengalaman gitu. Kalau sedang punya hajat ya kita harus serius ya, serius. Termasuk saya yang tadi cerita saya pengen punya anak, ya saya serius. Bahkan sampai harus umroh minta langsung ke sana. Karena ternyata doa di sini itu kurang didengar oleh Allah gitu ya. Tetapi begitu di Mekah dan Madinah, Masya Allah ya. Karena dua masjid ini kan punya luar biasa. Satu sholat saya saja di Masjidil Haram itu sama dengan berapa kali sholat? 100.000 sholat ya, di Masjidil Haram. Nah, berarti nanti kalau udah umroh sholat di sana terus tidak sholat tuh, oh ya jangan gitu. Nah ini saya enak EDW ini. Oke. Jadi ada 3 tadi ya keberkahan atau hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita tarik dalam kegiatan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Setelah ini saya pengen ini aja lah kita dialog ya, diskusi. Silahkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau mungkin ingin curhat, nggak apa-apa, silahkan ya. Saya dengan senang hati ya, siapa tahu bisa memberikan solusi ya. Silakan, pertanyaannya tidak harus sesuai tema hari ini, boleh permasalahan kehidupan sehari-hari silahkan. Ya semoga saya bisa memberikan saran, masukan dan juga mungkin solusi, gitu ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.